Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV, puji Tuhan. Hari ini kembali Bincang Santai Solusi Rohani di awal tahun, tepatnya di bulan Januari, hadir di layar kaca Anda. Saya Walden, bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani, kembali hadir memberkati Anda semuanya dengan topik tetap sehat di dalam Tuhan. Dan rasanya belum terlambat ya, saya mewakili semuanya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat hari Natal untuk Anda semua. Puji Tuhan, kita langsung ke narasumber. Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat Natal, selamat tahun baru, Pastor. Angponya dong. Angpo tahun baru. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bisa melewati 2020, memasuki 2021, itu anugerah banget, betul enggak? Amin, amin. Iya. Bagaimana kegiatan ibadah di GBI Mamat Rajani? Udah berjalan normal seperti biasanya atau gimana? Kalau berjalan normal sih belum. Baru sekali ibadah dalam satu hari. Oh, yang on-site ya? On-site, satu kali aja. Ya, jemaat cuman bisa 25% aja. Dari kapasitas? Selebihnya 75% live streaming. Oh, jadi online. On-site dan online di-combine ya? Begitu ya, Pastor ya? Ya. Oke. Dan antusias dari jemaat, kan registrasi dulu ya? Animonya luar biasa. Wow. Registrasi. Iya. Sebelum hari pendaftaran mereka sudah berebutan untuk daftar. Karena memang lain ibadah di rumah dengan ibadah bareng di gereja itu, kita masih merasa Ya, lebih enak. Ibadah bareng itu ada satu momen persekutuan orang kudus yang kita nggak dapat kalau waktu kita online kan. Iya, Kalau iya. kita onsite kan itu dapat. Betul. Kebersamaannya, fellowship-nya. Oke. Iya, kira-kira di awal tahun ini atau saya mau tanya, memasuki 2021, pesan Tuhan apa yang kuat yang Pak James dapat dan itu dibagikan, di-share ke jemaat? Pesan Tuhan untuk 2021 harus terjadi revival dalam setiap hidup kita. Kebangunan rohani. Karena di masa-masa seperti ini kalau rohani kita tertidur, kita akan ketinggalan. Itu pesan kuat sehingga saya harus canangkan itu the year of revival tahun 2021 untuk jemaat saya. Itu yang saya harus beritakan terus, harus review terus tiap minggu supaya mereka ingat bahwa bukan saatnya lagi mereka tertidur secara rohani, bukan saatnya lagi mereka main-main lagi di dalam kehidupan mereka, tapi mereka segera berkobar-kobar terus, ya menyala-nyala terus, minyaknya nggak boleh sampai habis, ya karena kita sudah tahu apa yang akan terjadi 2021 ini, walaupun kita belum tahu 100% Walden, tapi kita sudah sedikit banyak kita tahu apa yang akan terjadi, hal-hal yang membahayakan apa yang terjadi, sehingga jemaat harus diperlengkapi terus seperti itu. Ya, revival seperti apa, Pastor James? Revival itu artinya ada kebangunan rohani secara pribadi. Oh, jadi selama ini kan kita kalau KKR itu di gedung. Bukan kebaktian, kebangunan rohani, bukan KKR, bukan. Ya toh. Sekarang kamu menghadiri KKR, kebaktian kebangunan rohani, tapi pulang dari sana belum tentu rohanimu bangun. Belum tentu ada revival di dalam diri kita. Belum tentu ada revival yang sesungguhnya itu kan di dalam hati setiap kita. Itu yang sejati. Ya, dan penekanan di jemaat Anda, bagaimana mereka mengalami kebangunan rohani revival itu, apa yang ditekankan? Wah, itu akan dibedah dalam 12 bulan. Oh, oke. Dari Januari, Februari, terus bagaimana mereka punya rasa haus akan Tuhan, bagaimana mereka harus memupuk rasa cinta akan Tuhan, bagaimana mereka mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan lah. Itu semua itu akan dibahas dalam setiap bulan. Setiap bulan ada tema-tema bulanan. Wow, intinya mempersiapkan umat untuk menghadapi segala kemungkinan. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 2021 ini kemungkinan yang sangat buruk. Kemungkinan yang memburuk. Ya, itu yang kita harus siapkan. Dan kalau kita nggak siap secara rohani, kasihan mereka tertinggal. Gereja yang salah kan? Oke. Ya, gereja biasa. Zaman ini cuma memberitakan berkat, memberitakan bagaimana kamu sukses. Kasihan dong. Oke. Kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan.
Bagaimana jemaat kuat itu juga erat kaitannya dengan pemberitaan dari mimbar gembala kan, seperti itu. Mengajar, memperlengkapi umat. Oke, baik, ini luar biasa banget. Dan ibadah itu online di jam berapa, Pak? Online di jam 9.30. 9.30 dan ya? seterusnya setiap waktu di YouTube kan. Di YouTube ya? Oke, baik. Dan mungkin alamat untuk bisa online teman-teman bisa lihat di bawah sini. Pak James, hari ini topiknya bagus sekali. Tetap sehat di dalam Tuhan. Kenapa tertarik mengangkat topik perbincangan ini? Ya, ini kan bicara kesehatan ini kan yang paling urgent nih saat ini. Paling penting sekarang. Setiap hari saya mendengar ada orang yang saya kenal meninggal, ada hamba Tuhan yang meninggal setiap hari, hampir setiap hari bahkan. Nah, itu membuat kita sebetulnya prihatin ya, Walden. Kenapa kok masih muda, ada usia 38 meninggal karena COVID, 40 meninggal karena COVID, 50 meninggal karena COVID, dan sebagainya. Nah, seharusnya kan bisa diminimalkan jumlah itu. Gitu, Oke. Ya, dan bukan cuma COVID ya, kita lihat ada banyak hal yang membuat orang bisa meninggal dan di usia muda. Tapi yang paling marak saat-saat ini kan karena COVID. Betul. Oke, dan tetap sehat di dalam Tuhan itu ternyata dibicarakan ya di firman Tuhan bagaimana caranya ya. Dan ini menjadi rahasia yang luar biasa karena Tuhan tidak menyembunyikan rahasia bagaimana kita bisa menikmati hidup. Jangan pikir maksimal. Ini, Walden, jangan pikir nanti kita di segmen berikutnya kita akan bicara. Jangan pikir kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita jadi hamba Tuhan, jadi pendeta bebas. Kita tidak bisa seperti itu. Nanti kita akan bicarakan. Baik, bagaimana kita tetap sehat di dalam Tuhan dan apa kata firman Tuhan tentang menjaga kesehatan di segmen berikutnya. Saya akan perbincangkan dengan hambanya. Kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, saya percaya topik perbincangan pagi hari ini sangat memberkati kita. Tetap sehat di dalam Tuhan karena kesehatan menjadi prioritas utama kita hari-hari ini. Pak James, kita masuk ke poin-poinnya ya. Bagaimana kita tetap sehat di dalam Tuhan? Walden, tadi saya ada di segmen yang tadi kan saya bilang ini. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita merasa kita ini sudah nggak perlu jaga kesehatan. Karena Tuhan sudah jaga semuanya. Sebagai pendeta, kita pikir, wah Tuhan melindungi kita. Akhirnya kita teledor. Sembrono. Kita nggak mentaati prokes yang 3M itu. Ya kan? Dipikir, wah Tuhan melindungi. Banyak itu pendeta, hamba Tuhan yang punya paradigma yang seperti itu. Imannya luar biasa kelihatannya. Ya, semua bisa dikalahkan dengan iman. Saya percaya. Saya percaya. Tapi sebagai manusia, kita tetap harus melakukan bagian kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian kita lakukan. Kita jaga kesehatan. Di musim seperti ini, saya sangat percaya bahwa Tuhan menjadi perlindungan bagi saya. Tapi bagian saya harus lakukan. Nggak boleh lupa itu. Iya toh. Nah, kalau di gereja saya bukan 3M lagi, 4M. Ya, kan? Luar biasa, lebih banyak M-nya ya. 3M itu kan mencuci tangan, masker, menjaga jarak. Iya. Yang keempat? Kalau keempatnya itu apa? Menyemprot. Gitu. Itu M ya, menyemprot. Itu setiap jemaat yang mau masuk ke ruang ibadah disemprot itu. Oh iya? Iya dong. Oh, melewati itu ya.
Apa sebelum masuk pintu masuk ruangan itu mereka setelah cek suhu, mereka kami menyemprot tubuh mereka dengan cairan yang aman bagi kesehatan, tapi itu membunuh kuman, membunuh dan virus. Ruang gereja juga ruang gereja luput pasti. dari ruang gereja sterilisasi. 1 hari H-1 di steril, kunci, nggak boleh ada orang masuk. Waktu hari Natal kami adakan 2 kali ibadah. Setelah ibadah pertama di lock, disemprot semua, baru bisa masuk. Itu bagian yang harus kita lakukan, menjaga kesehatan. Nggak boleh lupa. Jangan sampai kita nabrak itu. Dikira kita sudah kebal akan virus, nggak ada lah seperti itu. Makanya banyak orang yang tersesat di situ, Walden. Ya, jadi salah satu hal yang tetap sehat di dalam Tuhan adalah kita mengikuti saran ahli, kalau begitu. Para ahli, dokter dan apapun, pemerintah yang memberi saran, ikuti dengan baik. Ya, itu harus ditaati. Baik. Berikutnya? Berikutnya, kita harus menjaga imun tubuh kita. Itu dia. Kan? Bukan cuma iman yang dijaga, imun juga. Imun itu harus dijaga. Dengan nomor 1, beberapa hari yang lalu saya dikirimin oleh seorang teman yang dia bukan Kristiani, teman saya bukan Kristiani, orang yang punya keyakinan yang lain. Dia memberikan satu video yang bagus sama saya, bagaimana makanan penting, olahraga penting, tidur cukup penting untuk menaikkan imunitas kita. Tapi yang nomor 1, pikiran tenang, hati yang tenang, hati yang gembira. Itu dia kasih. Saya sangat setuju karena itu sesuai dengan firman Tuhan, Walden. Kita sudah jaga pola makan, kita sudah jaga pola hidup sehat, olahraga, berjemur, tidur 7-8 jam sepanjang hari, 1 hari 1 malam, supaya imun kita naik. Tapi kalau pikiran kita stres, hati kita galau terus, itu nggak bisa menunjang imun kita. Berarti kita harus dapat mengelola pikiran kita, begitu? Itu nomor 1. Coba begini pertanyaannya, Pak. COVID ini kan dampaknya bukan cuma di melulu kesehatan. Yang terdampak juga kan yang terbesar itu ekonomi. Dan ekonomi yang goyang itu erat kaitannya dengan pikiran, apalagi tulang punggung orang tua. Tapi firman Tuhan sudah memberikan arahan kepada kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu jangan pernah lupa. Kitab Filipi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu perkara apa? Bukan perkara penyakit. Penyakit itu perkara yang di bumi. Perkara yang di atas itu perkara keberhasilan, kesembuhan, kesehatan. Segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan yang di atas itu kan yang baik untuk kita pikirkan. Itu yang dipikirkan. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini ekonomi kacau, keuangan kita, keluarga juga kacau, jangan pikirkan itu, pikirkanlah perkara yang di atas, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, bagaimana Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap langit, bagaimana Tuhan bisa memerintahkan berkat dari surga turun ke atas keluarga kita. Nah, itu yang dipikirkan. Iya kan? Kalau kita memikirkan yang di bumi ini tidak ada habisnya. Kita akan sedih, kita akan takut, akan khawatir, dan akan menjadi stres, depresi, dan sebagainya. Tidak ada jalan keluar. Semakin rentan tubuh kita dengan virus. Tapi kalau kita memikirkan perkara yang di atas, bagaimana Tuhan tuh bisa buka jalan walaupun jalan tertutup. Bagaimana walaupun aku di PHK, kena PHK, tapi bagaimana Tuhan itu Bapak yang baik, Dia bisa memberikan pekerjaan yang terbaik untuk kita. Nah, itu. Kita lanjutkan di segmen berikut. Ya, pemirsa, sangat menarik ternyata pikiran. Itu yang utama yang harus kita kelola, dan firman Tuhan berkata banyak, dan saya akan gali lebih lagi. Bagaimana kita setting pikiran kita? Apakah hubungannya dengan jam doa yang teratur, persekutuan dengan saudara seiman, relasi yang terus berjalan dengan sangat baik? Di segmen berikut, jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Perempuan itu cantik. Perempuan itu unik. Tapi
kadang juga susah dimengerti. Apalagi para kaum hawa yang pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari urusan fashion. Ingin tahu dunia kami? Saksikan Update Cantik hanya di SBO TV. Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan kita masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Bagaimana hidup sehat di dalam Tuhan adalah topik yang sangat memberkati kita sampai di segmen yang ketiga. Saya bersama Pastor James Ong. Pak, pikiran ya. Dan pikiran ini yang diserang oleh keadaan kan? Bagaimana kita bisa setting? Pertama memang medan pertempuran itu pikiran. Ya. Pikiran itu sebagai tempat medan pertempuran. Ya toh. Tapi kalau pikiran sudah bisa dikuasai, menanglah kita. Menang gitu ya. Tapi itu dia tidak mudah. Memang nggak mudah. Itu gimana? Ya, itu semua ada berkaitan dengan firman Tuhan yang selalu kita terima di gereja. Antara lain nomor 1, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Ya toh. Hubungan yang dengan sesama. Ada kaitannya juga ya? Dalam persekutuan, ya toh. Bagaimana kita tekun belajar firman Tuhan. Itu penting. Bagaimana kita memiliki kekuatan untuk menguasai pikiran kalau kita lemah secara iman. Kerohanian kita lemah. Berdoa aja belum tentu. Baca firman aja belum tentu. Ucapin firman aja enggak. Ya toh? Ada serangan, jatuhlah dia. Sebentar, tadi Bapak mengatakan mengucapkan firman. Seperti apa maksudnya, Pak? Mengucapkan firman kalau kita ngerti ya kebenaran. Kita bukan cuman diharuskan membaca firman setiap hari, tapi firman itu diperkatakan. Ketika firman ada serangan, perkatakan firman. Nggak usah serangan, nggak usah terjadi serangan. Setiap hari ini, kamu percaya nggak? Setiap hari ini saya sehat. Saya sampai hari ini bersyukur karena Tuhan kasih sehat sama saya. Tapi setiap hari saya berkata, tubuhku sehat, organ-organ tubuhku, seluruh tubuhku ini sehat. Saya nggak sakit. Tapi setiap hari saya ucapkan, pembuluh-pembuluh darah, syaraf-syaraf, persendian tulang-tulang saya sehat di dalam Tuhan. Itu yang saya selalu ucapkan setiap hari. Belum terjadi sakit penyakit. Jadi jangan nunggu sakit baru memperkatakan firman. Iya jangan tunggu masalah baru memperkatakan firman. Kalau sudah terjadi serangan, kita belum pernah memperkatakan, kita baru memperkatakan. Sudah bisa. Terlanjur diserang. Iya, kita jatuh dulu. Itu logis loh, ya. Itu logis banget. Itu bukan terlalu abstrak, firman, bukan terlalu rohani, bukan. Itu sesuatu yang logis. Jadi artinya gini, sebelum musuh itu menyerang kita sudah susun kekuatan. Itu intinya begitu. Sehingga serangan itu nggak mempan. Serangan tetap terjadi, tapi kekuatan yang kita miliki untuk melawan serangan itu dahsyat. Kita tahu toh, kalau kita membangun kekuatan di dalam firman Tuhan itu kan dahsyat hasilnya, ya kan? Kamu bilang toh iman itu bisa memindahkan gunung, nah itu dahsyatnya seperti itu, gitu kan? Nah, makanya kita mesti praktek. Kalau firman tidak dipraktekin, buat apa? Betul. Untuk tahu, untuk sekedar mengetahui ya nggak bisa. Ya, saya menangkap inilah waktunya kita betul-betul menghidupi firman, Pak ya. Iya, seperti sekarang gini, semua kacau ekonomi. Keuangan kacau, ya kan? Saya sebelum mengalami sesuatu, saya selalu punya kebiasaan begitu. Saya selalu tiap hari sampai saya ucapkan itu, Tuhan memberkati aku, anugerah Tuhan cukup bagiku. Amin. Selalu saya seperti itu. Nah, masa-masa sulit terjadi. Tidak terlalu berpengaruh begitu. Tidak terlalu berpengaruh. Tidak ada ketakutan. Bukan tidak ada ketakutan karena tidak ada efeknya. Efek pasti ngefek. Ya, kan? Pasti ngefek. Semua orang pasti kena imbas dari pandemi ini. Ya, oke. Ya, yang saya mau tanyakan, saya mau tarik perbincangan kita ke hal yang lebih real. Kadang-kadang yang membuat kita cemas di dalam apa yang kita pikirkan adalah target-target yang tidak tercapai. Ada tanggung jawab yang mesti kita selesaikan, tetapi karena goyangnya ekonomi, kita tidak bisa menyelesaikan itu. Nah, kalau kita menghidupi firman, mestinya kita melakukan apa, Pak James? Menghidupi firman,
Maksudnya kita tetap memperkatakan firman ketika misalnya ada masalah keuangan yang harus diselesaikan, tapi karena kan situasinya itu kita tidak bisa Yang saya menyelesaikan. ajarkan ke jemaat saya gini, Walden. Memasuki tahun 2021 ini, saya kasih satu deklarasi Oh, untuk oke. mereka. Malam tahun baru, malam tutup tahun, saya memberikan, saya berkhotbah tentang satu tema, jangan takut dan jangan bimbang. Dan saya kasih deklarasi, saya setiap minggu saya bacakan dan Bersama jemaat? saya dorong mereka punyai di handphone, di foto di handphone mereka. Setiap hari mereka ucapkan deklarasi yang temanya deklarasi ini kan sebuah Pengakuan iman seperti gitu ya. pengakuan, sebuah apa ini namanya, memproklamasikan sesuatu, Iya. gitu kan. Dengan penuh kepercayaan. Jadi gini, saya tidak takut dan saya tidak bimbang. Apapun yang terjadi, 2021 Tuhan menyertai aku. Amin. Dan itu pernyataan-pernyataan penting yang kita mesti ajarkan ke mereka. Ya mungkin secara praktis kita bisa mencatat itu dan tiap pagi kita ambil dan kita perkatakan dengan iman, begitu ya Pak ya. Print apa yang kita imani dan declare itu setiap pagi. Perkatakan itu kepada diri kita. Mungkin kita bisa mengutip beberapa ayat ya. Itu salah satu, itu pengaruh kuat akhirnya kita mengalami kesehatan. Oke, luar biasa. Ya, di saat semua terdampak, kita masih punya Tuhan yang ternyata ketika kita mengikuti firman-Nya, kita tetap terjaga, terlindungi, aman, dan seterusnya. Salah satu tadi itu menghidupi firman dan memperkatakan firman. Kita sampai di segmen ketiga dan sesaat lagi kita akan ikuti segmen terakhir, segmen keempat. Kita akan juga berdoa bersama-sama. Kami kembali sesaat lagi. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, informasi datang silih berganti. Update dan faktual menghadirkan informasi terkini untuk warga kota metropolis yang haus akan informasi aktual. Oke, pemirsa SBO TV, kita ada di segmen keempat, segmen terakhir, dan topik hari ini adalah tetap sehat di dalam Tuhan bersama Pastor James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani, Surabaya. Pak James, ternyata sehat di dalam Tuhan itu ada janji firman yang menjamin itu bagi kita. Tapi janji itu saya katakan, Walden, janji Tuhan itu nggak otomatis kita alami. Ada bagian kita yang kita harus lakukan dan ada bagian Tuhan. Sehingga janji itu terrealisasi dalam diri kita. Justru di masa-masa sulit seperti ini. Ya. 2021 nggak makin baik loh. Ya. 2021 nggak makin baik. Kita harus benar-benar janji Tuhan itu sampai terjadi dalam diri kita. Itu dia. Prediksinya buruk untuk tahun ini ya. Ya. Dan tetap sehat di dalam Tuhan itu ada dalam firman. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan yang tidak boleh kita lalaikan. Firman Tuhan kan bilang akan terjadi kegoncangan, mana yang asli akan terlihat, mana yang enggak itu akan gugur. Oke, jadi semacam penampian begitu? Iya. Jadi saya bukan menghakimi ya. Atau menakut-nakutin? Bukan menakut-nakuti dan bukan menghakimi juga. Jadi artinya gini. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sejati, ya, di masa sulit 2021 ini justru kita akan semakin tegak. Berarti Tuhan akan semakin menyatakan kuasanya. Kita akan semakin melihat Tapi bagaimana kalau Tuhan. itu Oke. nanti akan terlihat juga. Ya. Pak James, sebelum kita akan berdoa dan mendoakan semua pemirsa, apakah ada kesimpulan menjadi
penegasan dari topik kita pagi hari ini. Silakan. Pemirsa yang saya kasihi, kita tetap akan bisa sehat di dalam Tuhan. Di masa-masa kota Surabaya mungkin saat ini mencekam, atau banyak orang yang kita kenal atau keluarga atau sahabat kita dipanggil Tuhan karena virus COVID-19 ini. Tapi tetap saya katakan bahwa kita tetap bisa sehat di dalam Tuhan, tetap kita bisa hidup normal di masa new normal ini, ya. Sebetulnya kalau ngomong new normal ini, pemirsa, itu kan istilah yang halus. Tetapi kalau saya bisa katakan, kita ini hidup di masa abnormal, masa yang sudah nggak normal semuanya, ya. Tapi kita tetap bisa sehat, ada janji Tuhan, asal kita melakukan bagian kita. Imun tubuh kita harus terjaga, dan imun terjaga ketika kita sungguh tidak takut, tidak khawatir, tidak stres, tidak galau hati kita, tetap kita tahu bahwa ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, melakukan protokol kesehatan, olahraga, makan cukup, tidur cukup. Saya percaya kita tetap bisa sehat sampai akhirnya Tuhan panggil kita di saat yang tepat. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Pemirsa, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Pak James, mungkin ini paling terakhir, apakah ada pesan-pesan bagi yang sedang sangat terdampak hari-hari ini oleh situasi keadaan, bahkan ada yang mungkin baru saja keluarganya, orang tuanya, anaknya, kerabatnya, gembalanya dipanggil Tuhan. Mungkin ada pesan-pesan yang menguatkan mereka. Ya, kalau mungkin pemirsa ada mengalami hari-hari ini, mengalami banyak kesedihan, banyak air mata, orang-orang kita kasih dipanggil Tuhan, dan mungkin kita sendiri sempat alami berbagai macam masalah keuangan dan banyak hal yang menimpa kita, tapi tetap ingat ada Allah Tuhan Yesus Kristus yang bisa memulihkan kehidupan kita. Amin. Kita tetap punya pengharapan, dan ingat, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, di masa-masa yang mencekam ini, kami bersyukur kami tetap memiliki Tuhan. Di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus namanya. Dan kami tetap berpegang teguh mengandalkan Tuhan, melakukan bagian kami, dan aku percaya bagianmu tidak pernah akan lewat dari hidup kami. Terima kasih, kami memberkati setiap pemirsa yang hari-hari ini dalam kesedihan, dalam duka cita, banyak air mata yang ditumpahkan, banyak masalah yang terjadi, keuangan yang morat-marit dan semuanya. Tuhan, aku percaya Engkau pemulih hidup kami, satu-satunya andalan hidup kami. Amin. Dan kami cuma lari kepada Tuhan. Amin. Dan kami tahu, ketika kami lari kepada Tuhan, kami akan alami kuasa-Mu yang besar itu. Terima kasih, hibur setiap pemirsa, topang kami tetap di dalam anugerah-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Pak James, berarti ibadah online streamingnya jam 9 tadi ya? 9.30. 9.30. Alamatnya? Di Imamat Rajani Media. Imamat Rajani Media. Oke, pemirsa ditunggu. Dan terima kasih sudah memberkati. Sukses terus, sehat terus, Pak. Amin. Pemirsa, demikian kebersamaan kita hari ini. Kita jumpa di bulan depan. Saya percaya perbincangan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.